Oke, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus itu membuat Yesus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Roh Kudus membuat Yesus menjadi nyata? Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain yang diutus oleh Bapa untuk menggantikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus diberikan untuk menyertai setiap orang percaya. Sehingga ketika Roh Kudus ada menyertai setiap orang percaya, maka itu seperti Yesus sendiri bersama-sama dengan setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus membuat kasih dan kuasa Yesus menjadi nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan hari ini kita perlu mengerti bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana Roh Kudus berkomunikasi dengan kehidupan orang-orang percaya. See in the Spirit. Melihat di dalam roh. Apa maksudnya melihat dalam roh? Melihat dalam roh artinya melihat dengan hati. Melihat dengan roh artinya melihat dengan iman. Melihat dengan iman artinya melihat dengan percaya. Melihat dengan iman artinya melihat dengan janji-janji Tuhan. Itulah caranya Roh Kudus memimpin setiap orang percaya. Mari kita membaca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, nubuatan dari Nabi Joel yang dikutip oleh Petrus. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Penglihatan di sini vision. Mimpi, dream. Vision and dream. Jadi Roh Kudus akan memimpin orang percaya melalui visi dan mimpi. Visi itu apa? Visi itu melihat. Melihat bukan dengan mata jasmani kita. Kalau saya mengatakan saya punya visi untuk mimbar ini. Terlalu berlebihan. Masa untuk mimbar ini aja mesti punya visi. Nggak perlu, sudah saya lihat. Saya melihat dengan mata jasmani saya. Tetapi untuk melihat sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang melampaui kemampuan saya perlu visi. Saya perlu melihat dengan iman. Saya perlu melihat dengan hati. Saya perlu melihat dengan roh, bukan dengan mata jasmani saya. Jadi Roh Kudus akan memimpin orang percaya dengan melihat melalui mata iman. Melihat dengan roh. Melihat dengan roh artinya melihat dengan iman. Melihat dengan roh artinya melihat dengan firman, dengan janji Tuhan. Itu maksudnya dream. Dream artinya mimpi. Kita bermimpi, memimpikan sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Artinya sesuatu yang belum nyata secara jasmani. Sesuatu yang belum kita lihat, belum kita pegang, kita memimpikannya. Betul gak? Kita memimpikan sesuatu yang belum kita lihat, belum kita rasakan. Jadi begitulah caranya Roh Allah memimpin setiap orang percaya. Memimpin melalui vision and dream. Melalui melihat dengan hati, melihat dengan iman, melihat dengan percaya. Mulai dengan membayangkan, berimajinasi, memimpikan sesuatu. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, selalu caranya seperti itu. Roh Allah memimpin Abraham untuk ke sebuah negeri yang dia tidak tahu di mana. Tetapi dijanjikan oleh Tuhan. Dan Abraham berangkat. Jadi bukan melihat dulu, tetapi percaya dulu. Percaya dan melangkah. Begitu caranya. Juga dengan Musa, sama. Tuhan memimpin ya dengan iman. Dia melangkah dengan iman. Juga dengan Yusuf juga begitu. Dia diberikan mimpi. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan mimpi itu memimpin kehidupan Yusuf sampai dia menggenapi setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan. Mimpi Tuhan untuk hidupnya. Begitulah caranya Roh Kudus memimpin setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau sesuatu yang sudah kita lihat, sudah kita rasakan. Kita tidak perlu lagi melihat dengan mata rohani kita kan. Kita tidak perlu lagi melihat dengan iman. Kita perlu melihat dengan iman sesuatu yang belum kita rasakan. Sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi Tuhan menjanjikannya. Tetapi Tuhan memimpin kita kepada hal itu. Maka hal itu akan terjadi. Oke, ada mimpi. Saya percaya itu mimpi dari Tuhan. Yang memimpin hidup saya dan pelayanan di GSJ Sungai Kehidupan. Waktu awal-awal merintis gereja ini. Saya ada mimpi, dalam mimpi itu saya duduk di sebuah balkon. Dan kemudian ada seseorang yang memberikan saya intan-intan permata.
Nah biasanya mimpi dari Tuhan itu sangat jelas. Karena Tuhan mau pesan itu sampai. Kalau banyak mimpi kan bunga tidur. Artinya nggak jelas. Kronologinya nggak jelas. Bangun tidur, apa maksudnya ini? Mimpinya nggak jelas. Tetapi kalau mimpi yang dari Tuhan itu biasanya sangat jelas. Jadi ketika saya bangun saya bertanya, Tuhan apa maksudnya? Intan-intan permata ini kan sesuatu yang baik. Sesuatu yang bagus. Ya, sesuatu yang indah. Tetapi apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Sampai satu hari saya mengerti maksudnya apa itu intan-intan permata. Apa yang paling berharga bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itulah intan-intan permata bagi Tuhan. Jadi yang paling berharga bagi Tuhan, jiwa-jiwa dan Tuhan mau taruh di tangan saya. Jadi bukan saya yang mengambil, tetapi saya cuma membuka tangan saya. Artinya saya tidak bisa. Saya tidak bisa memenangkan jiwa. Saya hanya perlu berserah kepada Tuhan. Percaya, maka Tuhan akan taruh itu intan-intan permata. Jiwa-jiwa itu Tuhan percayakan. Dan kemudian orang itu lompat, hilang, lenyap. Dari situ saya tahu, oh maksud Tuhan adalah jiwa-jiwa. Itu yang paling berharga Tuhan mau percayakan. Dan kemudian mimpi yang kedua itu mimpi yang cukup aneh. Karena teman baik saya yang namanya Steve. Steve ini teman satu sekolah Alkitab. Sama-sama merintis GSJ Sungai Kehidupan. Sekarang dia menggembalakan di Pasirian. Dia anaknya Ibu Vivi Layantara. Jadi dia sama-sama dengan saya merintis gereja ini. Saat itu saya bermimpi, dalam mimpi saya Steve ini mengatakan dua kata yang belum pernah saya dengar waktu itu. Itu embarkasi, demarkasi. Ini 20 tahun lebih yang lalu ya, waktu mulai merintis gereja. Saya nggak mengerti apa maksudnya. Saya bangun dari tidur bisa cari kamus besar bahasa Indonesia. Untuk cari kata itu ada gak? Ternyata ada. Embarkasi artinya berangkat dengan pesawat, dengan kapal laut. Saat itu saya mungkin pernah naik pesawat cuma satu kali dulu. Waktu saya masih sekolah Alkitab satu kali. Jadi nggak terlalu familiar dengan embarkasi, demarkasi. Tapi situ artinya berangkat dengan pesawat atau dengan kapal laut. Demarkasi itu batas yang memisahkan dua wilayah, dua negara. Wah saya berpikir Tuhan mau bawa saya ke luar negeri. Memang betul Tuhan bawa saya ke luar negeri. Dan ke luar negeri yang pertama nggak tanggung-tanggung langsung ke Hawaii. Jadi nggak ke Singapura cuma transit aja. Saya ingat transitnya juga itu di Jepang, di Tokyo. Tokyo langsung ke Hawaii. Itu pertama kali ke luar negeri langsung ke Hawaii. Ikut Hawaii ini Hagai Institute selama hampir 1 bulan. Saya disponsori untuk ikut itu. Jadi saya mengerti bahwa maksud menembus batas-batas itu bukan hanya batas geografis. Memang betul batas geografis, tetapi yang paling penting batas di pikiran ini. Saudara, penjara yang paling mengerikan itu di pikiran seseorang. Ketika seseorang merasa aku sudah tahu. Ketika seseorang merasa ini yang sudah terbaik. Dia tidak pernah belajar. Dan saya selalu terbuka untuk belajar. Karena saya tahu saya harus menembus batas-batas pemikiran ini. Jadi dari situ saya terus belajar. Belajar dari Ibu Naomi Dodi, belajar dari Choyonggi, belajar dari Kenneth Hagin. Saya belajar terus. Belajar, mengapa? Karena saya tahu Tuhan mau membawa saya menembus batas-batas kemampuan saya. Dan untuk menembus batas-batas kemampuan seseorang dimulai dari pikirannya. Jadi kalau pikirannya merasa aku sudah settle, ini sudah yang terbaik, nggak mau belajar lagi, maka kita akan stagnan. Jadi kita harus terbuka untuk sesuatu yang baru. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada sesuatu yang baru. Saudara, zaman ini selalu berubah, ya. Berubah, kita harus juga berubah. Ada hal yang tidak boleh berubah, tetapi ada hal yang perlu berubah. Dan itu kita harus dimulai dari pikiran kita. Dan menembus batas-batas juga maksudnya adalah jangan hanya membatasi pelayananmu dengan gereja yang kamu pimpin. Dengan GSJ Sungai Kehidupan. Harus punya visi yang besar. Menembus batas-batas. Itulah yang membawa kita hari ini sampai ke Halmera, sampai ke Medan, sampai ke Singkawang, sampai kemana-mana. Karena mimpi itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu mengerti ya, bagaimana Roh Kudus memimpin kita sebagai gereja. Waktu Abraham diberikan janji,
janji akan memiliki keturunan. Tetapi sudah sekian lama belum juga punya. Maka Abraham menjadi kecewa. Ketika Tuhan berkata, Abraham upahmu sangat besar. Abraham berkata, percuma Tuhan punya upah sangat besar. Aku tidak punya keturunan yang akan mewariskan hartaku. Nanti bujangku ini yang akan mengambil alih semua hartaku. Tuhan berkata tidak, nanti keturunanmu. Keluarlah dari tendamu, kamu lihat itu bintang-bintang di langit. Kamu bisa hitung bintang-bintang itu? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mari kita baca. Ya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham ragu akan janji Tuhan, Tuhan berkata, kamu lihat bintang-bintang. Bisa kamu membayangkan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit? Lalu percayalah Abraham. Artinya apa? Apakah dia sudah dapat anak waktu itu? Tidak. Apakah dia sudah melihat dengan mata jasmani? Tidak. Tapi dia melihat dengan mata iman. Dia memimpikannya. Dia membayangkannya. Dan dia percaya, dia melihat dengan hati. Dia melihat dengan hati apa yang Tuhan janjikan itu benar. Lalu percayalah Abraham, maka akibatnya Tuhan memperhitungkan hal itu. Hal apa? Percayanya itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bukan memperhitungkan kemampuannya, kesanggupannya, tidak. Karena dia tidak mampu, tidak sanggup. Tuhan memperhitungkan percayanya. Demikian pun dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhitungkan bukan kemampuan, kesanggupan kita, tetapi percayanya kita. Bisakah kita melihat dengan mata iman? Bisakah kita melihat dengan hati kita? Pada saat yang kita lihat dengan mata jasmani kita itu bertentangan. Bisakah kita melihat dengan hati? Bisakah kita memimpikan apa yang Tuhan katakan itu benar? Kalau kita bisa, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai satu kenyataan, realita dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat itu belum real secara materi. Tetapi bagi Allah real. Kenapa? Bagi Allah 1000 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang lalu dengan 1000 tahun yang akan datang sama realnya bagi Tuhan. Bagi kita, karena kita hidup dalam batasan waktu. Itu sebabnya kita, mana Tuhan? Mana? Tuhan bilang, percayalah. Percayalah. Bisa kamu percaya? Bisa kamu membayangkannya? Bisa kamu melihatnya dengan mata iman? Bisa kamu melihat dengan hatimu, maka Tuhan akan membuatnya jadi dalam hidupmu. Dan itulah caranya Roh Tuhan memimpin setiap orang percaya. Jadi sungai kehidupan. Bapak Ibu perlu mengerti bahwa nama ini bukan sembarangan. Ada destinasi Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam nama ini. Jadi itu dari Wahyu pasal 22 ya. Di mana Yohanes melihat ada sungai yang mengalir dari tata Allah, tata anak domba. Di sorga ada sungai mengalir. Tata Allah, tata anak domba. Sungai itu melambangkan apa? Melambangkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, di tepi sungai itu ada pohon yang daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, dari situ saya melihat dengan mata iman bahwa gereja sungai kehidupan itu akan dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus akan mengalir melalui siapa? Melalui kita sebagai gerejanya. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mengalirkan kasih dan kuasa bagi bangsa-bangsa. Dari situ saya terus mendoakan hal ini. Saya membayangkannya. Saya memperkatakannya. Saya percaya, saya melihat dengan hati saya. Dan Tuhan memimpin dari satu langkah kepada langkah yang lain. Sampai hari ini saya percaya kita terus mengalir seperti sungai yang memberkati bangsa-bangsa. Roh Kudus membuat kasih, ya, sungai itu membuat kasih dan kuasa Yesus menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Win the loss at any cost. Tahun 2023 kita mau melihat memenangkan jiwa berapapun
harganya. Terus siapa yang akan memenangkan jiwa, Bapak Ibu Saudara? Saya mau saudara bersama dengan saya melihat, ya, melihat diri saudara. Jangan melihat, oh nanti Pak Pendeta yang memenangkan jiwa. Jangan. Jangan hanya melihat itu. Tapi melihatlah dirimu. Ya, mulai melihat diri saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara juga punya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu mau mengalir melalui kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat, atau kita tidak mau melihat, sebagaimana Tuhan yang katakan, sebagaimana roh Tuhan katakan, maka tidak akan terjadi. Tapi ketika kita bisa melihat dengan iman, maka itu terjadi. Itu caranya. Saya mau kita semua bersama-sama melihat dengan iman. Melihat dengan hati kita. Bahwa sungai itu bekerja, roh Allah bekerja melalui setiap orang percaya untuk menjadi berkat. Menghadirkan kasih dan kuasa untuk memberkati keluarga kita. Ada anggota keluarga yang belum percaya sama Tuhan kan? Kita harus melihat bahwa aku dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja melalui kehidupanku untuk menyelamatkan keluargaku. Harus begitu melihatnya Bapak Ibu Saudara. Ada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ada mungkin keluarga kita yang sakit. Yang terikat. Dan kita melihat aku dipakai Tuhan. Untuk apa? Mengalihkan kasih dan kuasa. Untuk menyembuhkan. Untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu terikat. Bisakah saudara melihat seperti itu? Ketika saudara melihat seperti itu, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapapun saudara, Tuhan mau bekerja melalui kehidupan kita. Matius 9 ayat 36 sampai 38 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Masalahnya dari dulu sampai sekarang itu adalah tuaiannya banyak. Artinya banyak jiwa-jiwa. Banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Banyak yang belum menerima anugerah Tuhan. Tetapi pekerjanya sangat sedikit sekali. Masalahnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Dan Tuhan berkata berdoalah. Supaya ada pekerja-pekerja bagi tuaian. Berdoalah. Itu sebabnya kita terus berdoa. Tuhan bangkitkan pekerja-pekerja bagi tuaian. Nah siapa pekerja-pekerja bagi tuaian? Bukan kita berdoa Tuhan tambahkanlah pendeta-pendeta. Bukan begitu saudara. Memang pendeta juga pekerja bagi tuaian. Tetapi bukan hanya pendeta yang bekerja bagi tuaian. Bapak ibu saudara dan saya kita adalah pekerja-pekerja bagi tuaian itu. Kita harus melihat dengan benar. Melihat seperti itu aku. Ayo taruh di dada kita. Katakan aku bekerja bagi tuaian. Ya, aku bekerja bagi tuaian. Mungkin saudara berpikir, aduh, aku aja masih banyak masalah. Aku aja masih banyak pergumulan. Aku aja masih banyak dosa. Aku aja masih banyak persoalan. Bagaimana bisa? Bapak ibu saudara ingat, bukan kesanggupan kita. Yang diperhitungkan Tuhan bukan kesanggupanmu, bukan talentamu, bukan kebisaanmu, bukan kekudusanmu, bukan itu. Kalau itu yang diperhitungkan, gak ada yang bisa satu pun di sini. Mari kita melihat dengan benar. Bukan kesanggupan kita, bukan kesalahan kita, bukan kebaikan kita, bukan. Tapi apakah kita mau? Apakah kita percaya? Apakah kita bisa melihat dengan iman? Ketika kita mengatakan, iya Tuhan, sekalipun aku masih banyak kekurangan, sekalipun aku masih dalam proses, tetapi aku percaya Roh-Mu akan memimpin aku, sehingga Tuhan akan ada orang yang diberkati hidupnya melalui aku. Ya saudara, kalau kita tunggu sempurna, ya nanti bertemu dengan Yesus. Selama dunia ini masih dalam proses. Jadi jangan sampai kita
tertipu oleh iblis, bilang, kamu aja masih gini, masih kurang gini, masih kurang gini. Jangan, Bapak Ibu, jangan dengarkan itu kebohongan dari iblis. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan memakai kita semua. Kalau kita membaca dalam Kisah para Rasul, rasul-rasul apa sempurna? Belum juga, masih dalam proses. Jadi mari kita melihat dengan benar, Tuhan ini aku. Aku bekerja bagi Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengarkan saya baik-baik. Ya, ketika kita mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Ketika kita masih punya banyak masalah, masih punya pergumulan, masih banyak persoalan. Masih banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau mengizinkan Tuhan bekerja. Ya Tuhan, aku mau. Aku mau mendahulukan Engkau. Tuhan pimpin aku. Supaya ada keluargaku yang terima Yesus. Supaya ada temanku yang akan mengenal Tuhan. Pakai aku Tuhan. Dan ketika kita berdoa seperti itu. Maka semuanya ditambahkan dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Tuhan akan bekerja di hal-hal yang kita tidak sanggup bekerjakan. Ya, Tuhan akan proses karakter kita. Tuhan akan proses pekerjaan kita, apapun yang menjadi masalah kita. Kenapa? Ketika kita mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Dan seringkali kita keliru, kita mau urus masalah kita dulu. Enggak pernah selesai-selesai masalahnya. Satu selesai, tambah dua. Dua selesai, ada lagi. Kapan selesainya? Enggak pernah selesai-selesai. Jadi jangan masuk dalam lingkaran setan. Tapi mari kita percaya, ini aku Tuhan. Pakai aku mau berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara, itu sebabnya ada doa rantai. Kita ada doa 24 jam doa rantai. Saat ini sekitar ada 90 orang yang berdoa setiap hari. Di 24 jam itu. Itu mencakup Sumatera, Jawa, ya, Kalimantan, NTT. Ada yang ikut dalam gabungan, dalam doa itu. Mengapa? Karena visi dari Tuhan. Menembus batas-batas. Sungai itu mengalir kemana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus ada di mana-mana. Ketika ada orang-orang yang bersedia sebagai bejana. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir di NTT. Roh Kudus mengalir di Kalimantan. Roh Kudus mengalir di Jawa, di Sumatera. Di mana-mana saja. Dan sudah ada 24 orang yang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan melalui doa rantai ini. Setiap hari kita berdoa, ada 40-an orang yang kita doakan. Mujizat terjadi di mana-mana. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya sebelum saya bahas mengenai doa tabernakel ini, ada kesaksian dari Pak Suyanto. Pak Suyanto gembala sidang di Singkawang. Yang dimana kita mementor gereja ini. Saya terus mendengarkan kesaksian dari Pak Suyanto bagaimana mereka mengalami mujizat. Tuhan pakai Pak Suyanto dengan timnya. Jadi orang-orang yang kebanyakan masih baru saudaraku. Yang dari mantan tatung. Tatung itu apa? Yang dulu mereka itu suhu. Mereka bertobat. Dan mereka mulai berdoa tabernakel dan kemudian Wepedia dan mereka dipimpin Tuhan untuk melayani. Kunjungi orang sakit, pergi ke Sanggau. Mereka pergi ke Sanggau, ada mujizat. Ada yang saudara sepupu kita sudah 7 hari tidak makan, tidak minum, sakit, nggak bisa jalan dengan benar. Masuk di gereja waktu ada KKR, sembuh seketika itu juga. Langsung lompat orang ini. Dan penuh dengan Roh Kudus itu membuat daerah itu menjadi membara bagi Tuhan. Dan mereka undang lagi Pak Suyanto pergi Februari ini. 3 gereja yang sekarang undang mereka untuk pergi bikin KKR di sana. Kenapa? Karena Roh Allah membuat Yesus menjadi nyata bagi saudara sepupu kita itu. Sehingga dia terima Yesus bahkan penuh dengan Roh Kudus. Ini baru kesaksian lagi. Baru kemarin katanya. Ini ada seorang ibu namanya Lai Oichu. Ibu ini ikut nonton Cap Gome. Nah, di Singkawang kan rame. Terus ada upacara yang terakhir itu naga-naga yang diarak-arak itu mereka bakar. Katanya ada 9 naga atau 12 naga yang dibakar. Ini kan mereka pakai kertas atau pakai apa itu yang kain-kain. Nah, ibu ini ikut nonton ini. Nah, ibu ini belum di dalam Tuhan ya. Bukan orang percaya, masih pekong orang sana bilang. Begitu pulang dari situ nggak bisa bangun. Terbaring 5 hari. Nggak bisa bergerak. Kalau mau kamar mandi, mau buang air apa, suaminya yang bopong, gotong ke kamar mandi.
Terus ada yang beritahu Pak Suyanto untuk datang. Pak Suyanto datang melayani. Setelah didoakan, ibu ini duduk dan jalan sendiri ke kamar mandi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hebatnya Pak Suyanto, tetapi karena firman Tuhan itu dahsyat. Karena Roh Kudus luar biasa. Ketika ada Injil diberitakan apalagi kepada orang yang belum percaya, di situ akan ada mujizat, saudaraku. Ada tanda-tanda ajaib sehingga ibu ini mau ke gereja dengan suaminya. Itu cara Tuhan melakukan. Melalui apa? Melalui orang-orang percaya. Bukan hanya merupakan pendeta. Ya, bekerja bagi Tuhan itu saudara dan saya. Saudara, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Terus bagaimana dengan mereka yang gak sembuh? Mungkin ada yang bertanya, wah ada yang terus dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, yang paling penting adalah orang itu terima Yesus akhirnya. Itu mujizat yang terbesar, dia langsung menerima kehidupan kekal. Jadi jangan sampai kita terintimidasi, begitu kita diminta doakan, jangan-jangan mati orangnya. Akhirnya kita mulai melempen. Apalagi dulu punya pengalaman gitu kan, malaikat pencabut nyawa ini kan. Tiap kali dia datang orangnya mati. Saudara, jangan terintimidasi. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita lakukan bagian kita bersaksi. Ya kita lakukan kebaikan. Seandainya orang itu enggak sembuh. Dia terima Yesus, bukankah sukacita besar di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti satu kali saudara ketemu orang itu akan salami saudara. Terima kasih ya untuk Anda datang. Sehingga saya bisa ada di sini. Kalau Anda tidak datang, saya mungkin enggak di sini. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Betapa pentingnya kita menunjukkan kepedulian kita, kasih kita kepada orang-orang yang sakit ini. Karena itu kesempatan. Saya berapa kali memang memimpin orang terima Yesus dan kemudian orangnya dipanggil Tuhan. Tidak apa-apa. Tapi saya juga mengalami orang-orang mengalami mujizat, sembuh, dilepaskan, dibebaskan. Saya juga mengalami. Nah kalau saya yang bisa mengendalikan, saya bikin nggak mati semua. Jadi supaya gerejanya semakin penuh. Tetapi kan saya tidak punya kuasa untuk mengendalikan roh Allah itu. Roh Allah yang memimpin saya. Jadi ketika roh Allah berkehendak, enggak ada yang mustahil. Mau sakit apapun, sakit separah apapun seperti Bapak Said yang ada di Timika itu yang sakit parah. Begitu ditantang untuk melepaskan jimat-jimat, langsung sembuh seketika itu juga. Mengapa? Karena firman Allah itu benar. Ya dan amin. Bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, amanat agung di Markus 16 ayat 15 sampai 20. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi bukan hanya para pendeta. Orang percaya. Mari kita baca Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Bisa tolong ditampilkan? Oke. Supaya kita bisa gampang untuk membacanya. Oke, ini ayat 1, ayat yang 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus ayat 16 terus sampai 20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya yang yang memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan
Firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan meneguhkan kesaksian kita. Tuhan yang mengerjakannya. Kalau kita nggak sanggup. Mau usir setan gundulannya nggak bisa kita. Apalagi setan-setan yang lain. Kita nggak bisa. Tetapi Roh Allah sanggup. Bagian kita taat saja. Dan Tuhan akan melindungi kita. Dari serangan. Maksud di situ ada memegang ular, minum racun, maut, ada risiko. Tetapi Tuhan punya kendali. Sehingga Tuhan melindungi kita. Itu yang membuat saya akhirnya berani masuk ke hutan sampai ke pedalaman Halmahera. Sampai hari ini sudah lebih daripada 10 tahun. Kalau mau diserang, diapain sudah dari dulu-dulu. Tetapi enggak ada yang mempan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena janji Tuhan menyertai. Ya. Jadi besok saya akan ke Halmahera. Makanya saya pakai baju ini, Saudara. Ketika saya memikirkan seragam untuk sekolah pekerja Kristus di Halmahera, saya pilih baju merah. Karena orang Tugutil suka warna merah. Jadi ini belakangnya sekolah pekerja Kristus. Jadi karena saya harus bawa besok, jadi kemarin itu saya hari Jumat saya ke sana, langsung bordir di sana gitu. Karena harus saya bawa. Masih ada lagi yang ya, kaos-kaos tapi bukan SPK tapi kaos untuk ketua Departemen Doa Daerah. Jadi ini untuk SPK, Sekolah Pekerja Kristus. Akan tamat 2 orang. Nah, 2 orang ini sekolahnya yang satu kelas 2 SD. Saudara Feki. Saya katakan sama dia, Feki gak apa-apa biar kamu kelas 2 SD. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kamu banyak doa. Mereka akan ikut kamu. Kenapa? Karena mereka melihat hubunganmu dengan Tuhan. Bukan soal kepintaranmu. Tetapi karena Tuhan menyertai kamu, kamu akan bisa melayani. Jadi rencananya kita akan terima lagi siswa baru bulan 7 ini. Jadi saya ke sana untuk supaya menyelesaikan pembangunan gedung gereja dan asrama. Supaya bisa terima siswa-siswa baru dan menanti jiwa-jiwa yang ada di Halmahera. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksud sungai itu menembus batas-batas. Itulah jiwa-jiwa itu yang Tuhan percayakan. Sementara saya di sini, gereja-gereja yang kita mentor sementara memenangkan jiwa di mana-mana. Di Halmahera, di Momere, Saudara Pendeta Melki baru-baru ini dia bersaksi ada satu perempuan yang sudah dipasung karena kerasukan roh jahat. Keluarganya udah gak bisa apa-apa, dilayani, dilepaskan, sembuh, langsung satu keluarga dibaptis. Jadi kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Di gereja-gereja yang kita mentor, kita bimbing. Kita melihat itu. Saudara, sementara Roh Allah bekerja, sungai itu sementara mengalir di mana-mana. Dan 2 minggu depan ini, ya akan ada datang pendeta dari Pasuruan, gereja yang kita mentor, yang mempraktekkan doa tabernakel. Jadi, Ibu Betty Rau-Rau, dia sakit tiroid dalam. Dokter bilang nggak bisa dioperasi karena itu di dalam. Dan matanya sudah menonjol keluar karena tiroid itu. Dia berdoa tabernakel, dan sembuh. Dokter bilang, ya sekalipun tiroid kamu ini sembuh, matamu tidak akan masuk lagi, akan tetap melotot gini. Tetapi sembuh, pulih. Tidak ada yang mustahil. Dan ada jemaat yang kakak payudara juga mengalami mujizat kesembuhan. Itu yang membuat gereja itu bangkit Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tahu Cikwe dengan Pastor Ernie dengan tim pergi ke Pasuruan ya. Kita datang ke sana, kita juga diberkati oleh hidup mereka. Jemaat yang sederhana mungkin mereka, tapi doa tabernakelnya kuat. Saudara, kenapa ini dahsyat? Karena ini firman Tuhan yang didoakan. Bagaimana gak dahsyat? Saudara, ini membuat orang yang berdoa doa tabernakel bisa melihat dengan iman. Ketika kita bisa membayangkan melihat dengan iman, itu jadi dalam kehidupan kita. Itulah kenapa ini dahsyat. Ketika kita membayangkan salib Kristus, kita membayangkan kemenangan. Kemenangan atas setan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas segala kutukan. Itu kita bisa melihat itu, kita membayangkan. Maka Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan kita. Dan kita terus bercermin kepada perintahnya. Kita bereskan hati kita bersihkan hati kita. Maka kita akan menjadi kuat.
tidak gampang lemah, tidak gampang khawatir, tidak gampang cemas. Itu yang terjadi. Sebenarnya simpel aja Bapak Ibu Saudara. Bukan banyaknya pengetahuan, tapi seberapa banyak kita mempraktekkan. Itu intinya. Kayak orang kungfu aja. Kalau jurusnya biar 1000 jurus, percuma kalau nggak dilatih. Tapi kalau cuma 1 jurus, tapi dilatih terus, itu doa tak berakal. Maka dahsyat. Itu sama seperti orang latihan kungfu. Kalau nggak dilatih, biar segala macam jurus, segala macam pengetahuan, firman, nggak ada guna. Kenapa cuma teori tok katanya. Tapi ketika kita praktekkan, mengalami Tuhan, kita bisa melihat dengan iman. Maka roh Allah kerjakan itu dalam kehidupan kita. Maka itu membuat hidup kita menjadi berbeda. Kita akan undang tahun ini gereja-gereja ya yang didampaki oleh doa tak berakal. Biar kita pun tahu. Sementara roh Allah bekerja di mana-mana sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kita sebagai gereja. Jadi saya mau supaya kita bisa melihat bersama-sama dengan iman. Melihat bersama-sama dengan saya. Bahwa kitalah sungai kehidupan itu mengalir melalui kita. Kita gerejanya. Dan itu akan mengalir terus kemana-mana. Melalui doa rantai, melalui doa tabernakel, melalui waktu pribadi dengan Allah, semua orang terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan kerjakan, kehendaki itu terjadi terlaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti saudara juga akan dapat seragam ini. Apa sih bagusnya seragam itu? Bapak Ibu Saudara, urapannya, ya percayalah saudaraku. Yang perlu adalah kita bangun dalam diri kita. Kita percaya Tuhan bisa pakai kita. Di situ. Ya. Jadi mereka yang akan ikut pelatihan yang saya pimpin, bertunas, berakar, bertumbuh berbuah, lulus itu akan dapat seragam. Betul. Mungkin warnanya bukan merah, nggak tahu. Mungkin warnanya toska. Wih sudah. Begini, saya mau kita melihat bersama-sama dengan saya ya. Supaya saudara mengerti mengapa saya buat seperti ini. Ini logonya ini, SPK. Ini melambangkan dunia. Ya, mungkin ini perlu warnanya lebih kuning mungkin. Karena ladang sudah menguning siap dituai. Dan ini biru ini sungai. Sungai itu mengalir memberkati bangsa-bangsa. Itulah lambangnya. Jadi lambang ini, kenapa enggak lambang GSA Sungai Kehidupan? Kenapa? Karena ini menembus batas-batas. Jadi nanti gereja Pasuruan juga bisa pakai lambang ini. Jadi bukan hanya semata-mata milik Sungai Kehidupan, tidak. Tapi bisa dipakai logonya, bisa ditulis Sekolah Pekerja Kristus Pasuruan. Gitu. Sekolah Pekerja Kristus Malang, Sekolah Pekerja Kristus Manado, Sekolah Pekerja Kristus Lampung. Begitu, itu visinya. Saya mau kita melihat seperti itu. Ketika kita bisa melihat seperti itu, maka itu terjadi. Dan siapa yang akan pergi kepada gereja-gereja di Lampung, di Medan, di mana? Saudara. Bukan hanya saya, tapi saudara. Nanti yang pakai baju-baju SPK itu akan pergi ke sana. Dan melatih orang-orang di sana. Supaya bangkit juga SPK di Medan, di Lampung, di Kalimantan, di mana-mana. Itulah win the lost at any cost. Bangkitkan pekerja-pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Saudaraku, yang dibutuhkan bukan kesalehan kita, bukan. Bukan kemampuan kesanggupan kita, bukan. Yang dibutuhkan adalah orang yang bersedia. Adalah orang yang mau. Tuhan, aku mau. Ketika kita mau, ketika kita bersedia, ketika kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lihatlah Tuhan ubah hidup kita. Tuhan akan bentuk karakter kita. Itu pertama. Kita akan semakin dewasa. Dan Tuhan akan tolong juga keluarga kita dan pekerjaan kita. Percayalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita berdiri.